Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas Sistem Informasi 2022C akan mempresentasikan mengenai pengembangan aplikasi Aksi Peduli. Next. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nur Kumala dengan NIM 3 digit terakhir 083. Berikutnya Dias Dewa Saputra dengan NIM 3 digit terakhir 087. Aditya Ramadan Putra Amari dengan NIM 3 digit belakang 088, Pradipta Bagaskara Atmajaya dengan 3 digit NIM terakhir 089, dan Fatanio Henika Seraziza dengan 3 digit NIM terakhir 094. Next. Latar belakang. Di era digital yang menjadikan hampir seluruh kegiatan berbasis online, aplikasi donasi online juga sangat dibutuhkan untuk menyalurkan bantuan dari masyarakat untuk mereka yang membutuhkan. Aplikasi ini perlu dikembangkan karena dengan aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan donasi dari rumah, tidak perlu datang ke pusat donasi atau lain sebagainya. Hal ini sangat membantu untuk pihak yang ingin berdonasi, namun terhalang jarak ataupun tidak adanya pusat penyaluran donasi terdekat. Kemudian, jika bantuan yang dibutuhkan mendesak seperti bantuan untuk bencana alam, masyarakat dapat langsung menyalurkan bantuannya saat itu juga melalui aplikasi donasi online ini. Next. Di samping itu, jika dibandingkan dengan donasi yang melalui perantara relawan atau sejenisnya, banyak masyarakat yang khawatir apakah donasinya akan tersampaikan atau tidak. Selama ini, lembaga pengumpul dan penyalur donasi masih menggunakan cara-cara lama, seperti hanya menggunakan sosial media untuk menyebarkan informasi, dan para donatur tidak punya akses untuk melihat apakah donasi yang diberikan sudah benar-benar tersampaikan dengan tepat sasaran atau belum. Lembaga hanya benar-benar mengumpulkan donasi dan melaporkan donasi yang sudah disalurkan menggunakan media sosial saja tanpa memiliki media resmi dari lembaga. Next. Oleh karena itu, di dalam aplikasi ini, alur dari penyaluran donasi akan dipaparkan secara jelas, beserta dengan bukti bahwa donasi yang diberikan telah disalurkan kepada penerima donasi. Sehingga, dengan adanya aplikasi ini, diharapkan masyarakat tidak perlu khawatir dengan donasi yang akan salah sasaran dan akan semakin semangat untuk membantu sesama yang membutuhkan. Tujuan pembuatan aplikasi donasi digital bertujuan untuk memberikan solusi yang responsif terhadap kesulitan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat yang kesusahan. Aplikasi ini diharapkan dapat meringankan beban ekonomi dengan memberikan dukungan keuangan, memastikan akses ke kebutuhan dasar seperti makanan dan perawatan kesehatan, serta memberikan kesempatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan. Melalui transparansi dalam penggunaan dana, aplikasi ini juga berfungsi membangun kepercayaan dan ikatan sosial, serta memotivasi lebih banyak individu untuk berpartisipasi dalam membantu sesama. Agile Development adalah pengembangan perangkat lunak yang memiliki berbagai prinsip pengembangan yang mudah beradaptasi dengan berbagai bentuk perubahan yang terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Dalam Agile Software Development, interaksi dan personel lebih penting daripada proses dan alat. Software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap, kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak, dan sikap tanggap terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Dalam Agile Development terdapat need and planning, yaitu awal dari siklus Agile Software Development, tempat bertemunya kedua belah pihak, yaitu sang product owner dan development team. Pada pertemuan ini akan terjadi pembahasan apa saja yang perlu dikerjakan dalam satu siklus ke depan. Kemudian desain merupakan sesi berikut yang akan menghasilkan sebuah hasil jelas yang menjadikan sebuah vision dari impian dari dev team yang sesuai dengan kebutuhan PO dan usernya. Kode dan tes, sesi ini menentukan tujuan dan hasil dari apa yang ingin dicapai dalam pengembangan software pada siklus tersebut. Sedangkan coding adalah masa bergeraknya kita menuju tujuan yang sudah ditentukan dengan implementasian komponen dari software. Rilis, setelah sukses mencapai hasil yang diinginkan, saatnya kesuksesan tersebut dibagikan kepada orang sekitar. Pendeployan merupakan sesi di mana hasil kerja keras dapat diperiksa langsung oleh PO maupun user yang akan menggunakan software tersebut nantinya. Terakhir adalah feedback, yaitu masa akhir dari siklus atau awal siklus berikutnya. Masa di mana banyak hal baru dapat dipelajari dari komentar dan masukan user. Masa-masa persiapan bertemu kembali kedua belah sisi atau berpisah.
Lalu fungsionalitas. Aplikasi yang kami buat adalah platform yang membantu kontribusi finansial, di mana pengguna dapat memberikan sumbangan secara mudah dan aman untuk mendukung berbagai tujuan dan inisiatif. Fungsionalitas yang pertama, pendaftaran donatur. Donatur dapat mendaftarkan diri melalui aplikasi dengan mengisi rincian pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Donatur memiliki opsi untuk membuat akun dengan kata sandi yang aman dan mudah diingat. Selanjutnya, pengumpulan donasi. Daftar penerima donasi yang terdaftar dalam aplikasi dapat dilihat oleh donatur. Donatur diberi kewenangan untuk memilih penerima donasi yang ingin mereka bantu serta memberikan kontribusi baik berupa uang maupun barang. Penerima donasi memiliki kemampuan untuk menerima donasi yang diberikan oleh donatur. Selanjutnya, pendaftaran penerima. Penerima donasi dapat melakukan pendaftaran di aplikasi dengan mengisi informasi pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Selanjutnya, penerima donasi memiliki kesempatan untuk membuat profil yang mencakup informasi tentang diri mereka dan kebutuhan donasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya, pelacakan donasi. Donatur memiliki fasilitas untuk melacak donasi yang telah mereka berikan dan melihat bagaimana penggunaan donasi tersebut. Penerima donasi memiliki kemampuan untuk melacak donasi yang telah mereka terima dan mengetahui identitas para donatur yang memberikan sumbangan. Next. Selanjutnya ada pemberitahuan. Aplikasi memiliki kapabilitas untuk memberikan pemberitahuan kepada donatur dan penerima donasi mengenai status donasi yang mereka lakukan. Pemberitahuan juga akan diberikan oleh aplikasi kepada donatur dan penerima donasi mengenai kegiatan atau acara yang berkaitan dengan donasi. Selanjutnya ada laporan. Aplikasi yang dapat menghasilkan laporan yang mencakup informasi mengenai donasi yang diterima oleh penerima donasi serta penggunanya. Demikian pula, aplikasi juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan laporan yang berisi detail tentang donasi yang diberikan oleh para donatur. Selanjutnya ada keamanan. Aplikasi diharuskan memiliki sistem keamanan yang solid guna menjaga kerahasiaan informasi pribadi yang berkaitan dengan donatur dan penerima donasi. Untuk memastikan keabsahan penerima donasi dan donatur, aplikasi wajib memiliki sistem verifikasi yang memverifikasi identitas kedua belah pihak. Fitur. Berikut fitur-fitur pada aplikasi kami. Yang pertama, registrasi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk membuat akun dengan informasi pribadi mereka seperti nama, email, dan kata sandi. Yang kedua, pencarian program. Fitur ini membantu pengguna menemukan program donasi yang sesuai dengan minat dan preferensi pengguna. Yang ketiga, donasi pilihan. Aplikasi akan menampilkan berbagai tujuan donasi seperti program sosial, bencana alam, dukungan pendidikan, dan kesehatan. Pengguna dapat menjelajahi program, membaca deskripsi lengkapnya, serta menentukan program yang ingin mereka dukung. Yang keempat, ada donasi berkala. Pengguna dapat mengatur donasi berkala secara otomatis untuk program donasi yang dipilih. Pengguna dapat memilih frekuensi donasi, jumlah donasi, dan lama donasi. 5. Donasi barang. Pengguna dapat mendonasikan barang fisik seperti pakaian, buku, makanan, dan lainnya. Pengguna dapat mengatur pengambilan atau pengiriman barang ke program yang dipilih. 6. Kategori program. Kategori program mengelompokkan program-program donasi ke dalam kategori-kategori tertentu, memudahkan pengguna dalam navigasi dan menemukan program yang diminati. Yang ketujuh, berbagi. Pengguna dapat berbagi program donasi yang mereka dukung melalui media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, dan Instagram. Yang kedelapan, kampanye. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk membuat kampanye penggalangan dana sendiri. Mereka dapat membuat deskripsi program, menetapkan target dana, dan mempromosikan kampanye tersebut. 9. Profil. Di dalam profil terdapat riwayat donasi. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk melihat riwayat donasi mereka.
Mereka dapat melihat program-program mana saja yang pernah didukung beserta jumlah donasi yang telah diberikan pada masing-masing program. Di dalam profil juga terdapat pengaturan. Pengaturan terdapat 3 fitur di dalamnya. Yang pertama, pengaturan profil. Pada pengaturan profil, pengguna dapat mengatur nama pengguna, bio, dan informasi lainnya terkait dengan dirinya. Kedua, ada pengaturan akun. Pada pengaturan akun, pengguna dapat mengubah password dari akun mereka. Dan yang ketiga, fitur menghapus akun. Di dalam profil juga terdapat bantuan. Halaman bantuan ini berisi help center, email, dan alamat dari aplikasi. Digunakan jika pengguna membutuhkan bantuan. Lalu ada syarat dan ketentuan, berisi syarat dan ketentuan dari aplikasi, dan juga ada tentang aplikasi, berisi informasi terkait dengan aplikasi. Penggunaan target. Terdapat individu sumbangsi, yaitu orang-orang yang ingin memberikan sumbangan finansial atau dukungan kepada amal, lembaga pendidikan, rumah sakit, program kemanusiaan, kampanye sosial, atau penyebab lainnya. Mereka mungkin mencari cara yang mudah dan efisien untuk berkontribusi. Organisasi nirlaba, organisasi amal, yayasan, atau lembaga nirlaba yang ingin mengumpulkan dana untuk mendukung program-program mereka. Aplikasi ini dapat membantu mereka mengelola kampanye penggalangan dana, melacak sumbangan, dan berinteraksi dengan para donatur. Komunitas lokal, kelompok masyarakat yang ingin mengumpulkan dana untuk proyek lokal, seperti perbaikan infrastruktur, program pendidikan, acara budaya, atau dukungan untuk kelompok yang membutuhkan. Individu dalam krisis, orang-orang yang menghadapi situasi krisis atau bencana dan memerlukan dukungan finansial cepat dari komunitas atau para dermawan. Aktivis sosial, aktivis yang berjuang untuk penyebab tertentu, seperti lingkungan, hak asasi manusia, kesejahteraan hewan, atau isu-isu sosial lainnya, dan ingin mengumpulkan dana untuk mendukung kampanye atau program mereka. Lalu ada perencanaan sprint. Next. Pada perencanaan sprint, kami menggunakan website Trello. Pada bagian to do, kami membuat daftar tugas yang akan dilakukan. Pada bagian doing, berisi tugas yang sedang dilakukan. Pada bagian done, berisi tugas yang sudah kami lakukan. Implementasi dan kolaborasi. Pada implementasi, kami menggunakan software Figma untuk membuat prototipe dari aplikasi yang kami buat. Next. Implementasi dari registrasi. Pada halaman registrasi ini kita dapat melakukan login untuk masuk ke dalam aplikasi. Hal yang harus kita lakukan adalah mengisi username dan password dari akun yang sudah kita miliki. Setelah itu, kita mengklik continue. Namun, apabila kita belum memiliki akun, kita bisa menekan tombol sign up yang ada di bawah. Dan kita akan menuliskan nama, alamat, username, dan password agar akun kita didaftarkan sesuai dengan apa yang kita isi. Setelah itu, jika berhasil melakukan registrasi, akan ada laman yang muncul sebagai pemberitahuan bahwa akun kita telah dibuat dan siap digunakan. Beranda. Pada halaman beranda ini menampilkan beberapa fitur dari aplikasi. Di antaranya ada donasi pilihan, donasi berkala, donasi barang. Selain itu, pada beranda ini juga terdapat menu pilihan seperti kolom pencarian program, pembuat kampanye, dan profil yang akan kita gunakan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Lalu ada pencarian program. Pada pencarian program ini, kita bisa mencari program donasi apa saja yang sedang aktif dan dapat kita pilih. Kita bisa menggunakannya dengan cara menekan kolom pencarian dan mengetik program apa yang ingin kita donasikan. Maka program yang kita cari akan muncul, dan kita dapat melakukan donasi setelah menekan program yang kita inginkan. Lalu pada menu donasi pilihan, kita bisa melakukan donasi yang berfungsi agar kita dapat
memilih donasi-donasi yang ada di dalam donasi pilihan. Lalu setelah kita menekan program donasi yang kita inginkan, kita menekan simpan donasi dan akan muncul pemberitahuan bahwa donasi telah berhasil dilakukan. Next. Berikut menunya. Oke, next. Donasi berkala. Pada fitur donasi berkala, kita dapat melakukan donasi secara berkala, di mana kita dapat menentukan frekuensi donasi seperti mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Pada fitur ini, jika kita mengisi semua informasi dengan preferensi kita, maka cara kerjanya adalah jumlah nominal donasi yang kita isi akan dilakukan secara berulang sesuai dengan frekuensi yang kita tentukan. Dan donasi tersebut akan terus berlanjut hingga mencapai batas waktu yang kita tentukan. Donasi dilakukan secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang telah kita buat. Jika semua informasi telah diisi dengan benar, maka akan ada pemberitahuan bahwa donasi berkala telah berhasil dilakukan. Fitur berbagi memiliki fungsi agar kita dapat membagikan program donasi yang kita inginkan kepada teman dan lain-lain melalui media sosial. Dengan demikian, donasi ini akan tersebar luas dan memungkinkan program donasi untuk lebih cepat terkumpul. Menu donasi barang. Pada menu ini kita dapat mendonasikan barang yang kita miliki. Kita dapat menentukan sendiri barang apa yang akan kita donasikan, kemudian mengisi tanggal pengiriman dan tanggal pengambilan. Setelah informasi telah diisi, kita dapat menekan tombol buat, kemudian akan muncul pemberitahuan bahwa donasi yang kita lakukan telah berhasil. Fitur kampanye. Pada menu kampanye, kita dapat menggunakannya untuk mengadakan donasi sendiri. Di sini, kita memulai program donasi tersebut dengan mengisi informasi seperti nama, jumlah donasi, jenis donasi, deskripsi donasi. Setelah diisi semua, kita menekan tombol buat dan akan muncul notifikasi telah selesai dibuat. Oke, fitur selanjutnya profil. Pada laman profil kita dapat melihat informasi pengguna seperti nama, email, dan alamat. Di laman profil kita juga akan menemukan beberapa fitur tambahan seperti riwayat donasi, pengaturan, bantuan, syarat dan ketentuan, dan tentang aplikasi. Pada fitur riwayat donasi, kita dapat melihat daftar donasi yang telah kita lakukan pada program donasi apa saja sebelumnya. Ini memungkinkan kita untuk melacak dan memantau donasi yang telah kita kontribusikan. Selain itu, riwayat donasi juga dapat mencakup informasi mengenai timeline dalam pengiriman donasi, sehingga kita dapat melihat kapan donasi tersebut telah dikirimkan atau diterima oleh pihak yang membutuhkan. Dengan demikian, kita dapat memiliki rekaman transparan mengenai kontribusi kita dalam mendukung program-program donasi yang kita ikuti. Pada fitur pengaturan, kita dapat melakukan perubahan pada akun. Dalam fitur ini terdapat beberapa menu seperti pengaturan profil, pengaturan akun, dan hapus akun. Pada fitur bantuan ini berguna untuk para pengguna jika ingin menanyakan pertanyaan seputar donasi dan aplikasi. Terdapat juga beberapa pilihan seperti kunjungi help center, hubungi via email, dan alamat Yayasan Aksi Peduli. Next. Kolaborasi. Tim kami terdiri dari pembuat Kanban, desainer atau implementator, penguji, dan pembuat laporan. Tim kami merupakan tim pengembangan perangkat lunak yang bekerja sama untuk merancang, mengembangkan, menguji, dan mendokumentasikan sebuah aplikasi. Setiap peran dalam tim ini memiliki peran dan tanggung jawab khusus yang berkontribusi pada kesuksesan proyek. Next. 1. Pembuat Kanban. Peran. Pembuat Kanban bertanggung jawab untuk merencanakan dan mengelola alur kerja proyek. Kami menggunakan metode Kanban untuk memvisualisasikan tugas, mengatur prioritas, dan mengawasi pengembangan proyek. Tanggung jawab. Membuat papan Kanban, mengidentifikasi tugas, mengalokasikan sumber daya, memantau status tugas, dan memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal. 2. Desainer atau implementator. Peran. Desainer atau implementator adalah orang yang merancang antarmuka pengguna aplikasi dan mengimplementasikan desain tersebut.
Tanggung jawab, mendesain antarmuka pengguna yang menarik dan fungsional, serta berkolaborasi dengan anggota tim lain untuk memastikan integritas desain selama pengembangan. Next. 3. Penguji. Peran penguji memiliki peran penting dalam memastikan kualitas aplikasi dengan mengidentifikasi dan memperbaiki bug, memastikan aplikasi berfungsi bagaimana mestinya. Tanggung jawab, menyiapkan rencana pengujian, melakukan uji coba fungsional, memantau kinerja aplikasi, mendokumentasikan bug, serta bekerja sama dengan pengembang untuk memperbaiki masalah yang ditemukan. 4. Pembuat laporan. Peran pembuat laporan bertanggung jawab untuk mendokumentasikan seluruh proses pengembangan, hasil uji coba, dan informasi terkait proyek. Tanggung jawab membuat dokumentasi teknis, manual pengguna, dan laporan proyek yang mencakup semua aspek pengembangan aplikasi. Dokumentasi ini membantu tim dan pengguna akhir memahami aplikasi dan cara menggunakannya. Next. Kesimpulan dalam pembuatan aplikasi ini, Agile Development memiliki peran yang penting. Dengan metode Agile Development, aktivitas dalam pembuatan aplikasi meningkat. Samping itu, dalam Agile, pengembangan dilakukan tahap-tahap kecil yang lebih memudahkan untuk dikelola. Ini membantu mengurangi risiko dan memungkinkan tim untuk fokus pada aspek tertentu dari aplikasi dalam setiap iterasi. Dengan demikian, Agile Development adalah pendekatan yang sangat relevan dan efektif dalam pembuatan aplikasi mobile, terutama mengingat perubahan cepat dalam teknologi dan pasar. Ini membantu tim pengembangan untuk tetap responsif, berkualitas tinggi, dan meminimalkan risiko dalam pengembangan aplikasi. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Ya, berikut merupakan prototipe dari aplikasi kami. Yang pertama, kita diharuskan untuk login. Namun, jika tidak mempunyai akun, kita bisa menggunakan fitur sign up ini. Next. Lalu pada menu dashboard ini terdapat 3 menu utama, yaitu donasi pilihan, donasi berkala, dan donasi barang. Coba donasi pilihan. Terdapat beberapa pilihan kategori, contohnya lingkungan ini. Lalu ini bisa untuk di-share, atau langsung melakukan donasi. Dan kita akan diarahkan untuk mengisi nominal donasi dan metode pembayaran, lalu klik simpan donasi, maka donasi berhasil terkirim. Kembali ke dashboard, terdapat fitur donasi berkala. Dalam donasi berkala kita diharuskan untuk mengisi frekuensi donasi, jumlah donasi, dan lama donasi. Lalu tekan buat, terdapat notifikasi berhasil. Pada menu ketiga, donasi barang, kita diharuskan mengisi jenis barang, tanggal pengambilan, dan tanggal pengiriman. Lalu klik buat, maka terdapat notifikasi berhasil. Oke. Pada fitur search, kita bisa mencari donasi yang akan kita pilih. Contohnya ini, ya sama seperti yang tadi munculnya. Lalu pada fitur kampanye, kita bisa membuat donasi kita sendiri. Untuk membuatnya kita perlu mengisikan nama donasi, jumlah donasi, jenis donasi, uang atau barang, lalu deskripsi donasi, lalu klik buat, maka terdapat notifikasi berhasil. Pada menu akun terdapat beberapa submenu. Yang pertama, riwayat donasi. Terdapat riwayat donasi yang telah kita lakukan. Lalu terdapat pengaturan, ada pengaturan profil, ada pengaturan akun, bisa mengubah password, lalu ada hapus akun. Lalu terdapat submenu bantuan, syarat dan ketentuan, dan tentang aplikasi. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.